Halo para pemirsa yang lagi santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah film seru berjudul The Witch Subversion, di mana film ini menceritakan seorang siswa SMA yang mengalami amnesia mencoba mengungkapkan apa yang terjadi padanya. Semua itu membawanya ke masalah yang lebih dalam dan akhirnya mengungkapkan kegelapan yang tidak dapat dibayangkannya. Ya udah, daripada lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkannya beberapa foto anak-anak di seluruh dunia yang digunakan sebagai alat percobaan di masa lalu. Diketahui bahwa percobaan tersebut bertujuan untuk menciptakan manusia supra atau berjenis mutan paling mematikan. Adegan kemudian berpindah ke seorang profesor bernama Dr. Beck yang mengunjungi fasilitas laboratorium tempat pembantaian terjadi. Sementara itu, dua anak yang menjadi subjek manusia supra berhasil melarikan diri. Anak buah Dr. Beck melakukan pengejaran. Setelah kejar-kejaran yang melelahkan, salah satu anak laki-laki berhasil tertangkap, sedangkan anak perempuan berhasil melarikan diri dalam kondisi penuh luka. Dr. Beck kemudian memerintahkan tangan kanannya, yaitu Mr. Choi, untuk melaporkan ke markas bahwa anak perempuan tersebut berstatus non-aktif, karena ia yakin anak itu akan mati akibat luka-lukanya. Di sisi lain, di sebuah desa dekat laboratorium, anak perempuan itu ditemukan pingsan oleh seorang peternak bernama Mr. Go. Ia segera membawa gadis itu ke rumah sakit bersama dengan istrinya, yang kita sebut saja Anna. Dokter yang memeriksa mengatakan bahwa kondisi gadis itu stabil, tetapi ia mengalami kebocoran di kepalanya yang mungkin membuatnya kehilangan ingatan. Karena Mr. Go dan juga Anna tidak memiliki anak, mereka memutuskan untuk mengadopsi gadis itu dan memberinya nama Jaeyeon. 10 tahun kemudian, Jaeyeon yang kini sudah remaja menjalani kehidupan normal sebagai anak peternak sapi tanpa mengingat masa lalunya. Suatu hari, Jaeyeon pergi ke toko perabotan untuk membeli pakan sapi dengan berhutang. Karena keluarganya masih mengalami krisis keuangan, harga sapi yang anjlok akibat banyaknya daging kadal di pasaran semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Setibanya di rumah, Jaeyeon memberikan pakan sapi tersebut. Setelah itu, ia menemui ibunya yang sedang sakit di kamar. Di sini, Jaeyeon menyadari bahwa ibunya mulai menunjukkan gejala awal demensia. Tidak hanya itu, Jaeyeon juga mulai merasakan migrain yang cukup parah, meskipun hanya sesaat. Karena khawatir dengan kondisi ibunya, Jaeyeon mulai mencari informasi tentang penyakit tersebut, berharap suatu hari ia bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya, Jaeyeon berangkat ke sekolah menggunakan angkot bersama sahabatnya, Min-hee. Dalam perjalanan, Min-hee menyarankan Jaeyeon untuk mengikuti audisi pencarian bakat dengan total hadiah 1 miliar won. Jaeyeon pun tertarik dan berniat mendaftar, karena ia berpikir hadiah tersebut bisa digunakan untuk pengobatan ibunya. Jaeyeon pun akhirnya mengikuti seleksi audisi. Meskipun penampilannya biasa saja, ia berhasil lolos hingga tahap penyisihan dan bahkan dipilih sebagai kandidat dengan skor tertinggi. Selain itu, ia juga menunjukkan bakat unik yang membuat banyak orang kagum, yaitu sulap sihir. Namun bakat sebenarnya dari Jaeyeon belum diperlihatkan dalam cerita ini. Setibanya di rumah, Jaeyeon memperlihatkan siaran ulang audisinya kepada kedua orang tuanya melalui televisi. Namun hal ini malah membuat mereka khawatir
Mereka takut bakat sihir Jaeyeon akan membuatnya menjadi incaran banyak orang. Kekhawatiran mereka semakin besar ketika menerima panggilan misterius dari seseorang yang tidak dikenal. Meskipun demikian, Jaeyeon meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tanpa disadari, Mr. Choi diam-diam mengamati rumah Jaeyeon dari kejauhan setelah melihat video audisi tersebut. Pada pagi harinya, Jaeyeon memutuskan untuk pergi ke Seoul dengan menggunakan kereta untuk ke audisi berikutnya. Saat Jaeyeon dan Min-hee sedang asik makan cemilan sambil duduk, seorang pria bernama Nobleman tiba-tiba ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Pria itu mengaku bahwa ia mengenal Jaeyeon. Ia bahkan terkejut mengetahui bahwa Jaeyeon sekarang memiliki nama, karena dulunya mereka saling memanggil dengan nomor urut. Dari sini terungkap bahwa Nobleman dulunya juga merupakan subjek percobaan, sama seperti Jaeyeon. Namun karena Jaeyeon kehilangan ingatannya, ia tidak mengenali Nobleman dan tidak memahami apa yang ia katakan. Nobleman tiba-tiba melayangkan tangannya ke arah wajah Jaeyeon, seolah-olah akan melukainya. Tindakan ini membuat Jaeyeon kaget dan menangis. Tanpa rasa bersalah, Nobleman hanya tersenyum dingin sambil berkata, "Kita akan bertemu lagi." Lalu ia pun pergi. Singkat cerita, Jaeyeon dan Min-hee sampai di studio untuk melanjutkan audisi. Penampilan Jaeyeon yang bagus membawanya maju ke perempatan final. Bahkan ia mendapat suara terbanyak dari para juri. Namun saat keluar dari studio, Jaeyeon tiba-tiba merasakan migrain hebat hingga mengalami mimisan. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit Jaeyeon semakin parah. Sebelumnya, Jaeyeon sempat memeriksakan dirinya ke dokter yang menyatakan bahwa dalam waktu 2-3 bulan, penyakit itu bisa mengancam nyawanya. Satu-satunya cara menyembuhkannya adalah dengan transplantasi sumsum tulang dari orang tua biologisnya atau dari orang yang menciptakannya. 이대로 너 죽는다니까? Di tempat lain, Dr. Baek yang kini sudah tua menonton penampilan Jaeyeon di televisi. Ia tampak senang karena ciptaan terbaiknya masih hidup dan akhirnya berhasil ditemukan. Setelah audisi, Jaeyeon dan Min-hee yang sedang menunggu taksi, tiba-tiba mereka dihadang oleh anak buah Dr. Baek yang mencoba menculik Jaeyeon. Namun beruntungnya ada rombongan anak-anak kecil yang lewat, sehingga mereka membatalkan rencana tersebut. Jaeyeon dan juga Min-hee pun berhasil melarikan diri menggunakan taksi. Setibanya di desa, Min-hee menelpon ayahnya, yaitu Pak Do, seorang polisi, untuk menjemput mereka. Namun di waktu yang sama, Nobleman muncul lagi dengan mobilnya dan mengancam Jaeyeon. Ia mengatakan akan membunuh orang tua Jaeyeon. Tanpa pikir panjang, Jaeyeon berlari ke rumahnya dan memperingatkan orang tuanya agar segera pergi. Tak lama kemudian, Pak Do tiba di rumah Jaeyeon bersama dengan rekan-rekannya. Mereka berhasil menghadang Nobleman dan teman-temannya yang terdiri dari anggota-anggota berbahaya. Sementara itu di tempat lain, Nobleman dan gengnya mendatangi rumah seorang profesor dan membunuh anak serta istri profesor tersebut. Alasannya adalah karena sang profesor menolak bekerja sama dengan Dr. Baek. Tidak puas hanya dengan itu, mereka juga membunuh profesor dengan sangat kejam. Di luar ruangan, Nobleman menggunakan sihirnya untuk mengendalikan pikiran sopir profesor, memaksanya bunuh diri dengan pistolnya sendiri. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, mereka membakar rumah profesor untuk menghapus semua jejak. Keesokan harinya, Mr. Choi menemui Dr. Baek di sebuah restoran. Dr. Baek memerintahkan Mr. Choi untuk mengambil libur dan tidak ikut campur dalam urusan tertentu. Meskipun tidak menyukai keputusan tersebut, Mr. Choi tetap mematuhinya.
Mereka juga membahas tentang monster ciptaan mereka, yaitu Jaeyeon. Mr. Choi meminta Dr. Baek untuk membunuh Jaeyeon, namun Dr. Baek menolaknya karena memiliki rencana lain. Beberapa saat kemudian, Mr. Choi menemui seorang profesor bernama Bistori yang dapat membantunya menyembuhkan penyakit misterius di tangannya. Di situ keduanya lalu berniat untuk membunuh Jaeyeon karena dengan kepala Jaeyeon, mereka bisa menyembuhkan penyakit Mr. Choi. Pada malam harinya, Jaeyeon terbangun karena sekilas mengingat masa kecilnya. Ia juga mulai merasakan sakit di kepalanya yang semakin parah. Bersamaan dengan itu, anak buah Dr. Baek menyelinap masuk ke rumah dan mengancam ibu Jaeyeon dengan senjata. Menyadari hal itu, Jaeyeon langsung pergi untuk mengeceknya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ia lebih dulu ditodong dengan senjata oleh anak buah Dr. Baek. Begitu pula dengan Min Hee yang saat itu sedang menginap di rumah Jaeyeon. Seorang pria yang sebelumnya ingin membantu Jaeyeon lalu muncul dan mengungkapkan bahwa dulu ia hampir dibunuh oleh Jaeyeon yang disebut sebagai penyihir kecil. Namun Jaeyeon bersikeras bahwa ia tidak mengenalinya dan tidak ingat kejadian apapun tentang mereka. Jaeyeon terus memohon agar mereka dilepaskan, tetapi salah satu pria malah melukai Min Hee dengan pisaunya. Hal itu membuat Jaeyeon marah besar dan membunuh segerombolan anak buah Dr. Baek dalam waktu yang sangat singkat. Setelah menghabisi mereka, Dr. Baek muncul dan terlihat kagum dengan kemampuan Jaeyeon. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, Jaeyeon memang diciptakan sebagai seorang yang spesial dan berbeda dari yang lain. Tindakannya tadi cukup membuktikan bahwa Jaeyeon adalah salah satu dari mereka. Jaeyeon yang selalu unggul dalam segala hal di sekolah juga menjadi bukti bahwa ia bukan manusia biasa. Jaeyeon kemudian mengingat masa lalunya saat ia menunjukkan bekas luka di dahinya yang ia klaim sebagai ulah dari Jaeyeon. Untuk memulihkan ingatannya, Dr. Baek menyuruh Jaeyeon ikut dengannya. Jika tidak, ia mengancam akan membunuh semua orang yang Jaeyeon kenal. We're professionals. Jaeyeon pun akhirnya terpaksa setuju. Sementara Min Hee diminta untuk menjaga kedua orang tua Jaeyeon yang sedang pingsan. Dalam perjalanan menggunakan mobil, Dr. Baek membahas tentang Jaeyeon yang diduga sengaja memilih orang tua angkat dengan sempurna. Orang yang sebelumnya pernah kehilangan anak dan cucu dalam kecelakaan. Dr. Baek berpikir bahwa semua itu sudah direncanakan oleh Jaeyeon. Mereka akhirnya tiba di sebuah laboratorium yang telah ditinggalkan, di mana Dr. Baek telah menunggu. Jaeyeon langsung dibawa ke ruang integrasi dan diikat di atas kursi. Sementara Dr. Baek mengamati dari luar ruangan. Di tempat lain, sekelompok membunuh bayaran berkumpul untuk memburu Jaeyeon. Namun ketika salah satu dari mereka mencoba menghubungi Dr. Baek, ia diabaikan, yang membuat Mr. Choi marah dan berencana membunuh Dr. Baek secara langsung. Kembali ke laboratorium, Jaeyeon yang masih tidak ingat apapun tentang masa kecilnya dipaksa untuk disuntik dengan serum oleh anak buah Dr. Baek. Dari sini terungkap bahwa Jaeyeon adalah salah satu subjek eksperimen genetika otak yang dilakukan oleh Dr. Baek. Ia mengungkapkan bahwa Jaeyeon adalah eksperimen terbaik yang pernah dibuatnya. Di awal eksperimen, para profesor dan petinggi lainnya memutuskan untuk membunuh semua anak hasil eksperimen karena mereka takut anak-anak itu tidak bisa dikendalikan. Namun Jaeyeon berhasil selamat karena kemampuan spesialnya. Dr. Baek menjelaskan bahwa sakit kepala yang diderita Jaeyeon suatu saat bisa membunuhnya jika tidak diobati dengan serum biru. Setelah disuntik, Jaeyeon akan merasa lebih baik selama 1 bulan. Tetapi rasa sakitnya akan kembali lebih parah jika ia tidak mendapatkan suntikan berikutnya. Hal ini membuat Jaeyeon tidak bisa jauh dari Dr. Baek karena hanya ia yang memiliki serum tersebut.
Setelah disuntik serum biru, Jaeyeon berubah drastis dan mulai mengungkapkannya. Ternyata plot twistnya adalah Jaeyeon tidak pernah kehilangan ingatannya. Ia selalu ingat apa yang terjadi di masa lalu dan semua kejadian yang pernah ia lalui. Ketika ia pergi ke Dr. Beck dan mengetahui bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, ia sengaja mengikuti audisi untuk menarik perhatian mereka dan membawanya kepada sang penciptanya, yaitu Dr. Beck. Jaeyeon sudah yakin bahwa Dr. Beck memiliki obat yang dapat menyelamatkannya. Di situ Nobleman dengan cepat membuat rencana untuk melumpuhkan anak buah Dr. Beck. Mereka kemudian melepaskan gas saraf untuk melumpuhkan Jaeyeon. Namun Jaeyeon berhasil lolos melalui plafon. Ia muncul kembali di hadapan Dr. Beck dengan senjata yang diarahkan kepadanya. Jaeyeon mengatakan bahwa ia tidak pernah melupakan kejadian di masa lalu, termasuk saat dirinya nyaris dibunuh. Jaeyeon kemudian menembak kaki Dr. Beck untuk memaksanya memberitahu lokasi serum biru disimpan. Di saat yang sama, Gideon yang sadar bahwa dirinya telah ditipu oleh Jaeyeon langsung menuju ruangan tempat Jaeyeon berada. Namun di waktu yang sama, Mr. Choi dan anak buahnya tiba dan mulai melakukan serangan. Terungkap bahwa Gideon adalah salah satu anak eksperimen yang selamat di awal cerita tadi. Dua kelompok ini saling bertempur habis-habisan. Di situ Gideon berhasil menghabisi anak buah Mr. Choi menggunakan keterampilan bertarungnya. Sementara Jaeyeon bertarung dengan Gideon, yang mengklaim kekuatannya kini telah lebih unggul. Jaeyeon menerima tantangan tersebut dengan senang hati. Keduanya lalu bertarung dengan sengit. Gideon beberapa kali menyerang Jaeyeon, tetapi Jaeyeon dengan mudah menghindar. Ketika giliran Jaeyeon, ia hanya membutuhkan satu pukulan untuk membuat Gideon terlempar hingga menembus ruangan. Di saat itu, Dr. Beck mencoba melarikan diri, tetapi Jaeyeon berhasil menghentikannya dengan menembak kakinya yang lain. Jaeyeon pun melanjutkan duelnya dengan Gideon yang terus berusaha menyerangnya. Tetapi Jaeyeon berhasil mengalahkannya dengan mudah. Ketika di tengah duel, Mr. Choi tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Jaeyeon dari belakang. Namun Jaeyeon yang memiliki kemampuan luar biasa berhasil menghadapinya. Setelah itu, Gideon yang sempat bangkit mencoba menikam Jaeyeon dari belakang. Tetapi Jaeyeon menyadari ancaman tersebut dan menghabisi Gideon dengan tangan kosong. Jaeyeon memaksa Mr. Choi memberitahukan lokasi serum biru, tetapi ia menolak. Jaeyeon yang kesal akhirnya menembak Mr. Choi hingga tewas. Setelah semuanya selesai, Jaeyeon berhasil mengambil serum biru yang tersisa dan juga membakar laboratorium itu. Ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi orang tuanya. Sesampainya di sana, Jaeyeon memberikan serum biru tersebut untuk mengobati penyebaran demensia pada ibunya. Jaeyeon hanya menyimpan 2 serum untuk dirinya sendiri. Sebelum pergi, ayah angkat Jaeyeon mengungkapkan bahwa ia sempat menyesal mengadopsi Jaeyeon karena berpikir bahwa membesarkan seorang penyihir adalah kesalahan. Namun ibunya terus meyakinkan bahwa mereka membesarkan Jaeyeon dengan penuh cinta dan percaya suatu hari nanti Jaeyeon akan menjadi anak yang baik. Di situ Jaeyeon pergi dan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Ia juga menyempatkan diri untuk menyapa sahabatnya dari luar gedung rumah sakit. Tiga bulan kemudian, Jaeyeon secara misterius muncul di rumah seorang wanita yang ternyata adalah saudara kembar Dr. Beck. Kedatangan Jaeyeon kali ini adalah untuk memaksa wanita itu membuat serum biru yang bisa bertahan lebih lama.
Namun di saat yang sama, seorang wanita dengan wajah penuh luka dan jahitan muncul. Ia mengancam akan membunuh saudara kembar Dr. Beck jika ia menolak untuk membantu Jaeyeon. Dan di sini film pun bersambung. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Nanti kalau ada kesempatan, Mimin akan membuatkan yang part keduanya. Dan ya, kalau kalian suka jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.